Eh, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore semuanya. wabarakatuh. Hari ini berarti hari terakhir untuk materi ya, untuk materi keamanan pangan. Kemudian di minggu depan itu kita akan mulai untuk presentasi ya, presentasi tugas yaitu apa? Terkait dengan evaluasi yang kalian lakukan pada apa? eh Penyedia pangan ya, ada usaha jasa boga, baik itu catering atau rumah makan atau industri rumah tangga begitu ya. Kemudian lakukan evaluasi terkait dengan pangannya, itu sesuai dengan apa yang saya sampaikan atau saya arahkan di awal pertemuannya gitu. Jadi untuk urutannya nanti bisa saya acak di Hamin 1. Jadi Hamin 1 nanti akan saya sampaikan terkait dengan urutannya. Jadi secara teknis nanti di tanggal 12 itu eh, ya tanggal 12 itu eh, 5 kelompok, kemudian minggu depannya tanggal 19 itu untuk 5 kelompok berikutnya karena kita ada 10 kelompok ya. Nah, kemudian untuk UASnya itu sudah keluar ya jadwalnya, yaitu di tanggal 24 Desember. Jadi eh, kita masih punya 2 minggu ya itu untuk presentasi. Eh, Baik, nanti seperti itu ya. Untuk PPT itu tolong dikumpulkan yaitu dengan cara diunggah ke laman daring itu Hamin 1 sebelum maksimal ya. Maksimal Hamin 1 sebelum presentasi. Jadi di hari Kamis tanggal 11 itu maksimal untuk dikumpulkan. Saya sudah sampaikan, saya sudah buatkan rumahnya itu di laman daring ya. Nanti bisa kalian cek. Cukup perwakilan saja dan kelompoknya, jadi cukup satu saja. Nah, kemudian untuk yang apa eh makalahnya, itu dikumpulkan maksimal saat hari ujian UAS dari keamanan pangan, yaitu di tanggal 24. Itu juga sudah kan rumahnya di laman daring gitu ya. Nah, itu kemudian silakan dikumpulkan perwakilannya saja gitu ya. Dikumpulkan di beberapa perwakilan eh, ke untuk mengunggah makalahnya itu ke laman daring. Begitu ya. Betul. Baik untuk materi hari ini sebentar saya eh, cek kembali ya. Ini tadi agak ada salah sedikit sebentar ya. Hmm, Bentar ya.
Baik, ini salah satu bagian dari keamanan pangan ya. Jadi eh, eh, aplikasi ya, aplikasi dalam kita mengimplementasikan prinsip keamanan pangan, yaitu pada praktik penyimpanan dan pengolahan pangan segar yang baik ya. Jadi pangan segar ini merupakan bahan pangan yang biasanya kita gunakan gitu ya dalam kegiatan memasak sehari-hari, kemudian pada industri jasa boga, pada apa misalnya rumah makan, catering, ataupun juga MBG begitu ya. Maka pemilihan pangan segar itu adalah uh, apa titik kritis ya untuk memastikan bahwa bahan pangan yang digunakan itu atau yang dipilih itu adalah bahan yang memang berkualitas baik dan itu aman untuk kemudian diolah dan produknya yaitu hidangan makanan itu kemudian juga aman untuk dikonsumsi begitu ya. Nah, kita akan meninjau begitu bagaimana praktik pemilihan yang baik, kemudian bagaimana penyimpanan dari uh, segar dan juga bagaimana pengolahan yang kemudian menerapkan standar dari pengolahan yang memastikan bahwa pangan itu yang dihasilkan itu adalah aman begitu ya. Jadi dari konsep-konsep keamanan pangan sebelum jadi konsep misalnya proses termal, pemanasan, kemudian ada suhu internal, kemudian juga ada konsep kita apa simpanan pada makanan yang sudah jadi gitu ya. Itu pada danger zone itu maksimal 4 sampai 6 jam begitu ya. Nah, itu yang kita implementasikan pada pangan segar gitu ya. Nah, baik kita mulai dengan pangan. Jadi, secara umum kita mengetahui bahwa pangan itu adalah pangan itu ada yang sifatnya merupakan pangan segar, yaitu merupakan pangan yang belum mengalami pengolahan. Kita tahu seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian daging, ikan, telur, susu, dan lain sebagainya. Yang ini merupakan bahan pangan yang bisa diproses atau diolah lebih lanjut begitu ya, untuk menjadi suatu produk olahan atau pangan segar ini bisa langsung konsumsi eh, tanpa adanya proses pengolahan. Misalnya kalau buah-buahan, sayur-sayuran kan bisa langsung dikonsumsi ya. Kalau sayur-sayuran untuk lalapan, begitu. Ada juga mungkin yang ikan yang kemudian ada apa hidangan sushi itu yang kemudian bisa langsung dikonsumsi tanpa kita memberikan proses atau kita melakukan pemasakan. Nah, kemudian ada pangan olahan ini yang merupakan pangan dari bahan segar tadi yang sudah mengalami pengolahan dengan metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan pangan. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa proses pengolahan itu kebanyakan akan menggunakan bahan tambahan pangan atau BTP dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas dari produk yang digunakan. Kualitas itu bisa kita terjemahkan dengan kita memperbaiki kenampakan fisiknya, kemudian dari sisi apa komposisi gizinya gitu ya. Misalnya dia rendah kalori atau dia menggunakan gula yang uh, pemanis buatannya kemudian tidak mengandung kalori dan lain sebagainya begitu ya. Tinggi misalnya uh, dia kita menggunakan pengganti lemak yang kemudian tanpa kalori seperti itu ya. Tuh. Kemudian prinsip dari maaf ini oke. Prinsip dari pemilihan bahan pangan segar yang baik itu adalah hanya eh, bersumber dari alasan kesehatan ya. Kenapa kita pilih bahan pangan yang baik yang itu karena memang eh, bahan pangan itu sebagai sumber zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, ketika bahan pangannya itu molekul bagus, maka secara langsung gitu ya, secara otomatis maka zat gizinya juga akan bagus, terjaga kualitasnya dan juga stabilitasnya juga terjaga.
Sehingga apa yang kita konsumsi itu kemudian dapat memberikan manfaat yang optimal bagi tubuh kita, yaitu dalam rangka untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memenuhi kebutuhan gizi harian, dan mengurangi risiko adanya penyakit kronis. Kemudian pada aspek keamanan pangannya juga, kenapa kita harus memakan pangan yang baik itu adalah karena bahan makanan yang baik itu dia akan terhindar dari cemaran, kontaminasi bakteri, kimia berbahaya, fisik atau zat lain yang membahayakan kesehatan, gitu ya. Kemudian kualitas gizinya. Jadi kandungan gizi yang tinggi gitu ya. Artinya uh, baku yang memang kualitas gizinya itu bagus. Misalnya daging. Daging itu kualitas proteinnya bagus karena apa kecernaan protein dari daging kan lebih baik dibandingkan dari bahan nabati gitu ya. Kemudian yang kedua, mineral dari daging misalnya Fe, zat besi itu juga penyerapannya juga lebih baik dibandingkan bahan nabati. Nah, kita dengan memilih bahan yang memiliki kualitas gizi yang baik itu juga akan mengoptimalkan akses nilai gizi untuk digunakan oleh tubuh kita sehingga penggunaan zat gizi itu bisa berjalan secara optimal. Kemudian keberlanjutan yaitu bahan pangan yang baik meminimalkan food atau food waste karena tidak terolah. Jadi kita memilih bahan pangan yang apa bagus kualitasnya, tidak busuk, mengalami kerusakan akibat mikrobia, jamur atau bakteri gitu ya, maka kita mengoptimalkan penggunaan bagian dari pangan tersebut. Artinya kita mengurangi bahan yang dibuang gitu ya. Nah, kemudian ciri-ciri kualitas bahan pangan yang baik ini dari segi keamanan ya, kita bisa melihat dari baik itu visualnya ataupun mungkin juga kita bisa dari melihat dari mengamati atau mengobservasi dari aroma, bau begitu ya. Nah, pada salah satu bahan yang paling banyak kita gunakan gitu ya adalah salah satunya adalah ikan. Maka untuk kita bisa memilih ikan dengan kualitas yang bagus, kita bisa lihat secara visual bagaimana warna dari ikan tersebut, kemudian kondisi matanya, kulitnya, teksturnya, sisik, insang, dan juga aromanya. Kalau memang dalam kondisi yang baik, artinya warnanya itu cerah, matanya jernih dan cembung dan tidak bolong istilahnya begitu ya. Kulit sedikit berlendir, kemudian teksturnya kenyal, sisiknya masih melekat kuat, warna intangnya juga merah cerah, dan aromanya itu khas segar dan tidak berbau sangat amis. Maka kita bisa katakan bahwa ikan ini memiliki kualitas bahan pangan yang baik begitu ya. Kalau ada biji-bijian atau legum, memang legum itu adalah bahan dengan kadar air yang rendah gitu. Sehingga sebenarnya kalau kita mengkondisi pada eh, kondisi penyimpanan yang baik, yaitu RH-nya rendah dan kita cegah dari penyerapan uap air, maka sebenarnya kualitas legum atau kacang-kacangan ini bisa kita pertahankan dengan baik. Nah, dari sisi sisi ciri-ciri gitu ya, bijian itu yang baik adalah ketika bijinya itu kering. Ya, kadar airnya rendah kan, berarti dia bisa menghambat pertumbuhan mikrobia, terutama jamur. Kemudian isinya pun tidak keriput dan warnanya itu mengkilap. Permukaannya juga baik, tidak ada noda karena rusak, jamur atau kotoran selain warna aslinya. Kalau ada noda seperti ini menunjukkan bahwa di sini ada pertumbuhan dari mikrobia, terutama jamur. Kemudian warna biji. Jadi kalau warnanya itu putih, kekuning-kuningan atau warnanya merah, coklatan, hijau, maka yang bagus adalah yang memang memiliki warna khasnya. Jadi tidak misalnya ada bercak noda atau bercak warna yang kemudian berbeda dengan warna lainnya, maka kalau ada perbedaan warna itu kan menunjukkan bahwa ada penurunan kualitas ya. Kemudian tidak ditumbuhi tunas kecuali dikendaki, yaitu misalnya pada toge gitu ya. Jadi kalau toge itu kan dia mengalami perkenyabahan atau germinasi. Nah, itu memang kita kita inginkan. Tapi kalau pada penyimpanan biji-bijian ya, kacang-kacangan, kalau dia itu tumbuh tunas atau dia mengalami germinasi, itu kan tidak kita inginkan. Karena kalau dia tumbuh berarti bahwa eh, ada penyerapan uap air, kemudian ada aktivitas metabolisme fisiologis yang
pada biji dan itu pasti akan menurunkan kualitasnya dan sehingga kita kemudian tidak bisa gunakan kan gitu sebagai bahan baku gitu. Sayur dan buah kita bisa lihat dari sisi kulitnya, kulit buahnya segar, utuh dan tidak layu. Secara fisik itu dia baik, warnanya normal, tidak ada gigitan hewan, serangga ataupun manusia. Kemudian tidak ada bagian yang berubah warnanya gitu ya. Artinya memang dia warnanya seragam, hampir homo, istilahnya begitu ya. Memang kalau kita lihat buah itu kan ada banyak gradasi warna ya gitu ya. Tapi ketika dia ada bercak, ada warna hitam, yang kemudian di situ terjadi pelunakan pada dagingnya, kemudian juga ada bau, maka itu menunjukkan bahwa adanya penurunan kualitas pada buah dan juga sayur. Kemudian bebas dari tanah atau kotoran dan juga bau khas sayur dan buah. Jadi tidak bau apek, tidak bau tengik gitu ya. Nah, terlebih pada bebas dari tanah dan kotoran, ini penting sekali karena tanah itu bisa membawa spora jamur dari lapangan ya, dari tanah tempat dia tumbuh atau dari lahan gitu ya. Yang kemudian spora ini dia bisa tumbuh pada buah dan sayur selama penyimpanan. Dan ketika dia tumbuh kan pasti akan menurunkan kualitas dari si buah dan sayur ini. Nah, setelah kita kita memilih bahan pangan yang kualitasnya bagus, begitu ya. Nah, kita perlu juga tahu mana cara penyimpanan yang baik, begitu ya. Nah, di sini pada penyimpanan, nah penyimpanan bahan pangan itu kita perlu perhatikan kondisi suhu dan kelembaban yang tepat masing-masing bahan pangan. Jadi kalau memang dia karakteristiknya adalah bahan yang memiliki kadar air yang rendah, maka secara apa eh, kondisi penyimpanan yang bagus dan yang bisa mempertahankan aspek keamanan pangannya, artinya dia bisa terjadinya pertumbuhan mikrobia adalah pada kondisi penyimpanan kering, gitu ya. Jadi RH-nya itu rendah, kemudian pada kondisi uh, mungkin suhu ruang begitu ya, dan tertutup gitu. Tertutup adalah tujuannya untuk menghindari terjadinya penyerapan uap air ke dalam bahan pangan sehingga nanti bisa saja memicu terjadinya pertumbuhan dari mikroorganisme. Kemudian penyimpanan terpisah pangan mentah dan juga matang. Ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Karena apa? Kualitas yang ada pada pangan mentah dan pangan matang itu akan berbeda, gitu ya. Pada pangan mentah, mentah itu masih sangat tinggi sekali mikrobianya jumlahnya sehingga kalau dia bersinggungan atau dia kontak dengan makanan yang sudah matang maka jumlah mikrobia pada matang nanti bisa akan meningkat secara drastis sehingga apa menurunkan umur simpan dari makanan tersebut. Kemudian terkait dengan penyimpanannya ini bisa kita modifikasi suhu artinya suhu yang memang itu diperlukan untuk penyimpanan, misalnya kering, suhu ruang, dingin atau suhu 4 derajat, atau juga beku, suhu minus 18 derajat Celcius. Nah, yang perlu dicatat pada penyimpanan kering adalah perlu kita perhatikan bahwa penyimpanan itu bebas dari serangga, terus kecoa. Bahan yang disimpan juga kering, bahan kalengan, biji-bijian, kentang, tepung, gula, minyak, dan penyimpanan kering ini memiliki sirkulasi udara yang baik, gitu ya. Kemudian ada penyimpanan beku dan dingin. Ini bagi penyimpanan yang harus pada suhu beku dan dingin gitu ya. Nah ini kita perlu pastikan bahwa suhunya itu tidak mengalami perubahan atau fluktuasi. Supaya apa? Eh, Ketika dia pada kondisi beku itu maka kristal esnya itu tetap akan eh, air ya itu akan tetap berada pada kristal es. Tidak terjadi thawing atau pencairan gitu ya. Karena ketika dia mengalami pencairan karena fluktuasi suhu, maka mikrobia yang ada pada bahan itu yang sebelumnya itu sudah ada,
itu bisa saja dia akan aktif tumbuh gitu ya, dan kemudian memperbanyak diri. Gitu. Nah, pada kondisi penyimpanan beku dan ini, dingin ini, bahan pangan disimpan dalam wadah tertutup tidak bersentuhan langsung dengan bahan pangan lain dan tidak ada kontaminasi silang antar bahan pangan. Gitu ya. Jadi pada penyimpanan di pun juga ada ininya, ada apa aturannya atau ada caranya begitu ya. Ada apa susun yang kita perlu perhatikan gitu ya. Bahan yang memang sangat rentan terhadap pertumbuhan mikrobia, kerusakan karena pertumbuhan mikrobia itu perlu kita pada kondisi yang sangat dingin sekali atau beku gitu ya. Jadi kita simpan di bagian freezer begitu ya. Kemudian bahan yang sudah dimasak begitu itu bisa kita taruh di rak yang atas dan tengah itu di mana suhunya itu memang apa eh, dingin ya dan apa istilahnya dia bisa terhindar dari kontaminasi dengan bahan lainnya. Gitu ya. Jadi kalau di rak yang paling bawah biasanya adalah untuk penyimpanan sayur dan buah-buahan. Karena pada rak bagian paling bawah itu bisa mempertahankan RH dan juga suhu begitu ya. Kemudian di bagian pintu itu makanan atau minuman kemasan yang tahan lama. Jadi pada bagian pintu dari lemari es atau kulkas itu eh, adalah produk yang memang tertutup. Dia apa dalam kemasan begitu ya. Karena pada bagian itu merupakan bagian yang paling fluktuatif suhunya. Jika kita buka apa pintu lemari es itu kan dia akan terekspos dengan udara sekitar, udara luar yang kemudian itu bisa me- menyebabkan itu tadi apa suhu menjadi meningkat gitu ya. Nah, ini kalau kita tahunya ya apa bahan nabati, sayur di pintu karena misalnya kadang tuh misalnya kita mau pakai jeruk nipis, kita potong setengah, sisanya ya udah deh taruh di pintu gitu ya. Kemudian atau kayak produk-produk yang sudah jadi gitu ya, kita taruh di pintu gitu. Padahal pintu itu merupakan kondisi yang paling fluktuatif sehingga rawan terjadi kerusakan. Nah, kemudian yang penting juga adalah kita harus menggunakan sistem first in dan first out. Jadi, bahan makanan yang sudah jadi ya, yang kita masukkan pertama, maka itu harus keluar pertama kali juga, gitu ya. Sehingga peletakannya pun juga harus disesuaikan. Jangan misalnya kita masukkan bagian yang sangat dalam sehingga itu sulit keluarkan. Walaupun kita masukkan bagian yang sangat dalam, nggak apa-apa. Yang penting nanti kita bisa apa istilahnya ada jalur gitu ya atau cara untuk kita bisa mengambilnya gitu. Kemudian tidak menyimpan makanan secara berlebihan, artinya pada proporsi porsi yang cukup untuk mengurangi food loss atau food waste. Kemudian bersihkan kulkas seminggu sekali. Jadi pembersihan tempat penyimpanan itu mesti rutin bukan. Walaupun dia sebagai kulkas, lemari pendingin yang memang suhunya itu dingin, atau bahkan freezer, itu tetap kita perlu melakukan pembersihan secara berkala karena ada potensi di situ jadinya kontaminasi silang. Karena apa? Kita juga menggunakan lemari es, freezer itu kan kadang bahannya itu tidak kita kemas, kemudian dia bisa apa nempel pada bagian dinding, pada bagian raknya, pada bagian kemudian penghubung rak dan lain sebagainya. Dan itu kemudian bisa menjadi sumber kontaminasi. Dan perlu dicatat bahwa lingkungan di dalam lemari es itu tidak steril. Ada mungkin orang yang berterbangan atau mungkin juga bakteri yang kemudian bisa menyebabkan kerusakan juga walaupun memang kerusakannya akan dihat gitu ya. Kemudian simpan semua makanan dalam wadah tertutup. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kalau di kulkas itu tadi ada jamur sporanya berterbangan gitu ya, maka sebaiknya kita tutup makanan dengan menggunakan wadah tertutup untuk menghindari terjadinya tadi kontaminasi. Nah, ini penyimpanan pangan yang buruk ya. Ini bisa kalian lihat bahwa dia terbuka di rak yang dekat dengan lantai.
kemudian juga apa di sini bahan yang mentah dan juga jadi itu campur, kemudian juga ini kita lihat apa bertumpuk-tumpuk ya ini ya. Coba bayangkan kalau misalnya ini bagian bawah dari si piring itu kemudian dia ke tanah gitu. Kemudian ini berada di atas dan dia kontak dengan si bahan mentah. Nah, itu pasti akan menyebabkan apa? Menyebabkan si ya bahan makanannya menjadi rusak begitu ya. Kemudian area penyimpanan yang buruk ya ini ya seperti kita lihat di sini kulkasnya itu kot jorok, kemudian kompor ini tidak dibersihkan. Jadi setelah memasak kemudian tidak dilakukan pembersihan secara berkala, di situ kali kerak-keraknya eh, yang itu sebenarnya bisa berpotensi juga menjadi cemaran atau kontaminan gitu ya. Sehingga perlu lakukan agenda penjadwalan pembersihan secara berkala gitu ya. Setiap selesai memasak gitu ya. Bahkan ini ya mungkin yang sering kali kita luput adalah pada talenan. Talenan ini itu kemudian ada yang sudah banyak goresannya, berubah warna gitu ya. Apalagi kalau kita menggunakan rempah-rempah yang itu warnanya sangat kuat sekali gitu. Nah, ini yang perlu kemudian eh, perlu penggantian juga begitu ya itu pada si tangannya. Kalau dia ada bagian yang luka, itu sebenarnya mudah sih bakteri untuk tumbuh di situ atau dia nempel dan kemudian berkembang biak di situ. Ya. Nah, kemudian juga kalau kita akan mengenai sudah expired date itu kan juga berbahaya sekali. Kemudian susu yang sudah basi, kemudian roti yang sudah berjamur, itu kan kita kondisi penyimpanannya kurang bagus. Nah, ini kemudian menyebabkan masalah pada kesehatan sehingga makanan bisa menjadi foodborne, menjadi apa penyebab dari foodborne disease yaitu penyakit akibat dari makanan yang dikonsumsi. Kemudian kontaminasi silang. Ini ya, kontaminasi silang ini banyak sekali terjadi pada area kitchen yang memang sangat sempit sekali. Ya, dan kemudian penggunaan kitchen utensil yaitu ada talenan, pisau yang kemudian terbatas jumlahnya sehingga digunakan untuk satu pisau satu talenan digunakan untuk semua bahan. Padahal bahan hewani, bahan nabati itu punya kualitas mikrobia yang sangat berbeda. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, ada kontak gitu ya. Ini bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan apa kontaminasi begitu ya. Kemudian cegah kontaminasi silang. Nah, ini yang perlu kita perhatikan seperti yang kalkulasi sebelumnya bahwa kontaminasi silang itu bisa menjadi sumber masalah keamanan pangan yang paling banyak terjadi. Pada MBG itu pun juga ya, itu sebagai salah satu apa kasus ya istilahnya apa masalah perlu dimitigasi dengan baik gitu ya karena efek dari kontaminasi silang adalah keracunan seperti itu ya. Nah, sehingga kalau punya ini talenan gitu ya, kita bisa menggunakan talenan plastik yang dia punya berbagai macam warna. Untuk apa? Supaya kita punya satu talenan mengolah satu jenis bahan seperti itu. Jadi tidak campur-campur. Kemudian eh, pada pembekuan dari pembekuan dan juga apa pencairan dari apa produk makanan gitu ya bahan pangan. Jadi eh, menjadi sangat bahaya apabila kita melakukan pembekuan dan pencairan berulang. Jadi freezing dan thawing berulang itu sangat berbahaya sekali. Itu akan dengan cepat sekali meningkatkan jumlah bakteri pembusuknya gitu dan bakteri patogen. Dan sehingga kita perlu pikirkan jumlah yang sesuai untuk memasak. Jadi ketika kita mentowing itu adalah semua bahan itu kita gunakan. Jadi nggak boleh ada bahan yang sisa kemudian kita bekukan lagi boleh. Karena proses pembekuan dan towing berulang itu sangat berbahaya sekali untuk keamanan pangan.
Kemudian kita tidak boleh membiarkan makanan itu terlalu lama di luar kulkas. Ya, jadi eh, karena kita tahu bahwa konsep dari danger zone tadi ya, pada kondisi suhu di atas 5 sampai di bawah 60, maka bakteri itu akan mudah sekali untuk tumbuh dan memperbanyak dirinya. Sehingga ini bisa menyebabkan kerusakan pada makanan dan juga bisa menyebabkan pertumbuhan bakteri patogen, kemudian pertumbuhan dari apa istilahnya jamur yang menghasilkan toksin seperti itu ya. Nah, tadi terkait dengan apa? Penyimpanan. Nah, kemudian kita beralih ke pengolahannya. Pengolahan secara konsep itu sudah saya sampaikan di materi sebelumnya. Nah, ini kita coba lihat bagaimana ketika kita implementasikan pada bahan pangan segar eh, untuk menghasilkan suatu produk yang memang itu memiliki apa kualitas keamanan pangan yang baik gitu ya. Nah, pada prinsipnya, pada pengolahan makanan itu kita perlu memperhatikan aspek higienitasnya gitu ya. Sebentar ya. Nah, kita perlu memastikan makanan aman dimakan oleh pelanggan, kemudian eh, karena memang kita perlu penuhi aspek kesehatannya gitu. Jadi aspek hygiene itu kan kaitannya dengan kita melindungi kesehatan. Sehingga hygiene pangan itu tidak hanya kebersihan, tetapi melingkupi seluruh aspek dalam praktek dari keamanan pangan. Sehingga ada prosedur dan kehati-hatian terkait dalam proses memasak tadi. Nah, sehingga tujuan memasak itu um, kita bisa lihat gitu ya dari sisi gizi dan sensoris dan keamanan pangan itu bisa terpenuhi dengan baik. Jadi segi gizinya dengan kita memasak sebenarnya kita meningkatkan gizi. Kemudian dengan sensorisnya juga pasti akan apa lebih mudah diterima dengan baik ya. Jadi makanan matang kan pasti lebih enak begitu ya dibanding makanan yang masih mentah gitu. Kemudian dari sisi keamanan pangannya juga kita upayakan bahwa dengan proses pengolahan dengan memasak itu bisa membaiki keamanan pangan. Kemudian pastikan cuci tangan sebelum bekerja, hindari menyentuh makanan yang sudah dimasak. Jangan mencicipi makanan dengan digunakan untuk memasak. Siapkan wadah spatula, talenan, dan lain-lain berbeda untuk menyiapkan makanan mentah. Dan jika bisa digunakan sarung tangan yang dibuang setelah digunakan. Nah, ini beberapa pengolahan dengan panas yang kalian sudah pahami ya. Ya, bahwa ada proses perebusan, penggorengan, penumisan, bakar ya, itu kemudian juga apa eh, dengan gitu ya. Sehingga suhu tinggi ini tujuannya untuk membunuh bakteri, mikrobia, patogen terutama patogen yang membusuk. Kedua adalah untuk mematangkan dari bahan pangannya itu. Nah, secara konsep bahwa petasan itu sebenarnya tidak perlu suhu yang terlalu tinggi untuk membunuh bakteri. Dan biasanya juga waktunya itu cukup pendek saja. Tapi yang penting ada pemanasan itu adalah suhu internal dari bahan itu bisa tercapai di sini ya. Suhu internalnya itu bisa tercapai sesuai dengan suhu di bahan permukaan. Makanya kita itu perlu melakukan pemanasan pada waktu tertentu. Jadi nggak yang apa istilahnya bagian permukaannya sudah panas atau sudah mendidih kemudian langsung dimatikan itu tidak boleh begitu karena bagian tengahnya itu belum mencapai suhu yang kita itu ya untuk membunuh bakteri. Nah, pemanasan pada suhu di atas 70 derajat dapat membunuh bakteri untuk makanan yang langsung disajikan rumah, restoran. Nah, pemanasan pada suhu 82 sampai 120 derajat Celcius itu untuk masa simpan yang lebih panjang. Jadi kalau semakin tinggi suhunya, maka sebenarnya umur simpannya akan panjang karena kita upayakan untuk membunuh semua mikroorganisme yang ada. Nah, jenis bahan makanan pengaruhi suhu dan lama waktu.
nya gitu ya. Jadi steak itu kan biasa dimasak suhu suhu medium gitu ya, atau well done gitu. Jadi eh, sebenarnya ini juga nggak tahan lama ya itu. Dan kita perlu perlu perhatikan bahwa harus berasal dari hewan yang sehat. Ya. Nah, ini terkait dengan suhu juga sebenarnya kan nggak begitu lama ya ini ya untuk membunuh bakteri. Tapi konsep tadi adalah untuk mencapai internal temperature-nya supaya sesuai dengan suhu permukaannya atau suhu yang kita inginkan untuk membunuh bakteri dan juga pada untuk proses tangannya. Ini konsep dan Johnson seperti saya tadi sampaikan. Nah, ini ya pastikan makan sudah matang. Ini di bagian tengahnya, internalnya itu harus suhunya sesuai dengan suhu targetnya. Gitu ya. Kalau misalnya kita targetnya suhunya 90 derajat di bagian tengah, itu maka kita perlu pastikan bahwa suhu tengahnya itu sudah mencapai 90 derajat Celcius. Nah, ini kemudian makanan yang undercook, ini kan masih mentah kita lihat ya, ini ya masih mentah. Itu maka bakterinya itu belum mati gitu, sehingga mudah sekali bakteri itu untuk bermultiply atau untuk memperbanyak diri dalam hitungan menit saja itu sudah bisa sampai banyak gitu ya. Apalagi ketika dia siklus waktu generasinya sudah sangat panjang, itu maka makin banyak sekali jumlah mikrobia yang dihasilkan. Bisa 10 pangkat 7 8 9 gitu yang kemudian bisa menyebabkan masalah pada kesehatan kita. Dan range temperatur berbahaya untuk makanan, jadi makanan itu yang memiliki potensi bahaya tidak boleh berada di temperatur ini lebih dari 4 jam. Ya. Penyebab keracunan makanan terkait pengolahan nanti di pemanasan yang kurang, pemasakan pada suhu suhu optimum pertumbuhan bakteri, jadi suhunya memang sangat rendah sekali ini ya. Kemudian tidak didinginkan di suhu rendah saat penyimpanan, jadi kalau suhunya itu masih tinggi pada penyimpanan, itu kan ada kemungkinan bakterinya itu kan mudah untuk tumbuh ya. Gitu. Jadi kayak kondisi hangat itu sebenarnya bisa memberikan mendukung pertumbuhan dari si mikrobianya. Masakan dimasak jauh sebelum konsumsi. Nah, ini biasanya terjadi pada misalnya MBG, kemudian juga pada rewang hajatan. Nah, ini perlu hati-hati sekali. Distribusi makanan yang kurang baik, terutama pada saat diantar, itu terjadi kontaminasi, dan kebersihan bekerja. Poor personal hygiene, jadi hygiene personalnya nggak bagus gitu kan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tanda keracunan pangan itu bisa muntah, diare, pusing, sakit perut, kram, dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu tahu cara cegah keracunan makanan dengan pemasakan dengan baik, kemudian cegah kontaminasi silang, makanan beku itu harus thawing dengan sempurna, thawing dilakukan dengan microwave atau dimasak ke suhu refrigerator, dan setelah matang makanan itu didinginkan dengan cepat, gitu ya. Pendinginan cepat itu supaya nanti bisa segera disimpan begitu ya. Kemudian pastikan suhu internal mencapai standar keamanan pangan. Bila diperlakukan pemanasan sebelum disajikan dengan pemanas, maka suhu internal makanan harus sesuai dengan standarnya. Dan termometer untuk kita cek suhu internal dari makanan tersebut. Makanan sudah siap bisa dikonsumsi, ini istilahnya siap dikonsumsi dalam waktu 4 jam, ya, jadi tidak boleh lama gitu ya. Kemudian pemanasan ulang itu suhunya juga harus cukup tinggi ya untuk membunuh bakteri. Kalau kita mau memanaskan berulang, kemudian pemanasan dilakukan dengan cepat ini untuk supaya bakterinya bisa segera mati, ya. Karena kebalikannya kalau melambat mempercepat pertumbuhan dari bakteri. Dan jangan memasak kembali makanan yang sudah basi atau dia rusak karena toksin bakteri itu tahan terhadap panas dan tidak bisa hilang dengan pemanasan. Nah, terkait dengan hygiene, ya, kalau hygiene-nya itu jelek itu ya poor personal hygiene, tangan kotor, kukunya itu kotor, baju masaknya juga kotor, ada luka terbuka, sakit dan bahkan mungkin merokok itu bisa menyebabkan masalah pada keamanan pangan atau food safety-nya. Karena terjadi kontaminasi dari pekerja ke kanan. Nah, ini penting mencuci tangan ya. Jadi kalau kita lihat di sini fresh untouched ini kan masih bagus. Kemudian kalau kita pegang dengan
yang udah dicuci tangannya itu kan dia juga apa masih bagus ya ini ya terhindar dari pertumbuhan jamur. Pakai hand sanitizer itu tidak bisa membunuh semua bakteri ya makanya ini masih ada jamur maaf jamur makanya masih ada pertumbuhan jamur. Tangan yang kotor apalagi ya ini banyak sekali dan kemudian ini ada wipe on Chromebooks jadi dari laptop itu rotinya itu di lab gitu ya. Nah ini banyak sekali apalagi kalau di HP kita gitu ya. Ada banyak sekali mungkin mikrobianya. Nah ini sehingga kita perlu tahu ya bahwa eh, kebersihan personal hygiene itu perlu dijaga, cegah kontaminasi silang setelah ketahuan cuci tangan, orang yang sakit tidak boleh apa mengolah makanan gitu ya dan konsumsilah makanan yang sehat gitu ya. Gitu. Jadi take home message-nya adalah kita pilih pangan yang bebas dari tanda kerusakan dan cemaran, simpan pangan sesuai dengan suhu dan kelembaban yang sesuai, serta pencegahan kontaminasi silang dan pengolahan pangan yang baik itu mempertimbangkan suhu internal makanan agar matang, optimal dan juga higienitas pekerja yang begitu materi dari saya untuk hari ini kira-kira apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, hmm, ini cuma 25 yang hadir ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada tanggapan atau mungkin saran masukan, kita akan tutup ya kuliah kita hari ini. Jadi minggu depan itu kita sudah mulai presentasi. Ya, presentasi tugas, kemudian H-1 Kamis yang akan saya sampaikan urutannya. Gitu ya. Tolong saya juga bisa diingatkan ya, dibantu untuk di reminder melalui grup WA nanti untuk urutannya bagaimana. Oke. Ya, begitu kira-kira untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih. Ini karena apa sekarang lagi musim hujan dan tadi juga hujannya yang gede ya, jadi hati-hati untuk pulang ya. Baik, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, hati-hati pulangnya.